Oke teman-teman, bisa kita mulai? Oke, aku minta perhatiannya ya teman-teman buat gak bersuara dulu. Kita semua kurang lebih selama 1 jam saja ya teman-teman. Boleh suaranya diredupin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang kompak nih, aku ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika Bapak Dr. J.D. Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Magelang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 11 Magelang. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang sangat luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari ini jaket-jaket kayak gini kuning, dari mana tahu gak? Ya, di Untir. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Mulai dari aku dulu. Perkenalkan, nama aku Handriana Jaya Lesmana, biasa dipanggil Rian. Asal aku dari Kuningan, Jawa Barat. Mungkin selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama aku Rizkia Maria, biasa dipanggil Kiki. Aku dari Temanggung. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama aku Niswa Nabila, bisa dipanggil Kak Niswa. Pokoknya yang pakai kacamata sendiri itu namanya Kak Niswa ya. Makasih. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama aku Iko Fitriani, bisa dipanggil Kak Iko. Dan di sini aku asalnya dari Magelang dan semester 3 di Magelang. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalin, aku Ira Banjarnama, biasa dipanggil Ira. Aku asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Salam kenal ya. Oke, semuanya udah berkenalan. Sebelum kita masuk materi nih, aku mau tes ingatan kalian dulu. Tadi dari sini dulu. Ini namanya siapa? Siapa? Yang kurang kencang siapa namanya? Kak Iki. Iki ya. Kalau yang ini yang pakai kacamata tadi siapa? Ya, Kak Niswa. Kalau yang ini? Ya, Ike. Kalau yang ini? Kita. Kalau aku siapa aku? Iya, betul. Aku dari mana? Aku dari mana? Tahu gak? Kuningan. Oke. Di sini teman-teman udah pada punya sosial media kan? Punya. Punya Instagram. Punya. Facebook masih main ya Facebook. Nah. Terus TikTok. Ya. Kalau yang cewek-cewek suka TikTokan gak nih? Suka enggak? Terus apa lagi ya? Twitter. Tokopedia. Suka belanja Shopee. Ya. Kelak ke FF, ML main ke ML. PUBG. Ya. Oke. Teman-teman tahu kan kita bakalan membahas terkait kesehatan mental dengan bijak bermedia sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, aku butuh relawan dong. Ada yang berani nggak maju ke depan? Nanti ada hadiahnya. Ayo maju. Yang berani maju. Ngobrol. Kita santai-santai aja di sini, gak usah tegang-tegang. Ngobrol biasa santai, sharing. Ayo maju. Dari cowok, ada yang mau maju? Sini. Maju. Ayo maju. Maju.
Baru mas, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. Coba ini, yang ini dulu. Nanti masih ada selanjutnya kok, santai, hadiahnya masih banyak. Oke, perkenalan dulu. Oke Habib, kan kamu punya media sosial? Instagram punya? Kamu punya. Kamu punya apa? Main game gak? Oke, aku mau nanya sih, ya, kamu tahu gak sih apa yang dimaksud dengan media sosial? Coba kasih tahu teman-teman kamu terkait media sosial. Sepemahaman kamu aja, apa itu media sosial? Oh, kedengeran nggak? Nggak, kurang dekat mic-nya coba. Oke, luar biasa ya. Hadiahnya Kak Ira, ayo kasih. Mana hadiahnya? Ayo, Kak Niswa dibantu ngasih hadiahnya. Ada yang mau lagi? Oke, nanti ya, masih panjang kok. Ayo Kak Niswa dibantu kasih ke Habib ya. Ya, makasih Habib. Keren banget, berani buat maju ke depan. Oke, tadi yang dikatakan oleh Habib itu benar banget. Jadi media sosial itu, Kak Iki boleh bantu slide-nya? Nah, tadi Kak, kalau kata Habib itu media sosial itu sarana untuk berinteraksi melalui media digital. Jadi, media sosial itu merupakan suatu sarana untuk berinteraksi antara satu sama lain secara virtual tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, jadi lewat nggak bertemu secara langsung lewat HP gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Mohon disimak baik-baik ya materinya. Jangan lupa dicatat penugasannya. Oke. Jangan lupa aktif ya, nanti bakalan ada hadiah-hadiah selanjutnya. Oh iya, selanjutnya sebelum ke materi aku ada video dulu. Kita nonton video bareng-bareng ya. Udah nyatetnya udah? Aku tunggu 1 menit ya. Media sosial merupakan suatu sarana untuk berinteraksi antara satu sama lain secara virtual tanpa harus bertemu secara langsung. Sudah? Sudah ya? Yang belum nanti nyantai ke temannya. Media sosial merupakan suatu sarana untuk berinteraksi antara satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung. Oke, kita nonton video dulu ya. Suaranya di ini,
suaranya dikecilin biar suara videonya terdengar. Oke. Nah, teman-teman minta tolong suaranya, soalnya ini audionya kecil ya. Oke teman-teman, mungkin Kak Ibu bisa di stop dulu videonya. Oke, berhubung suaranya gak terlalu terdengar, kita videonya bisa ditonton masing-masing ya. Judulnya itu di YouTube 2 detik. Nah selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya aja karena keterbatasan waktu seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya itu dampak-dampak dari media sosial itu ada positif dan negatifnya. Yang pertama dampak positif dalam bermedia sosial yang pertama yaitu kemudahan dalam berkomunikasi.
dari media sosial itu sendiri kita tuh dapat dengan mudah berkomunikasi karena waktu dan tempat itu bukan jadi masalah lagi gitu. Dari media sosial waktu itu tidak, maksudnya kita dengan mudah gitu loh, dapat dengan mudah berkomunikasi, misalkan dari WhatsApp seperti itu, dari Instagram, dari Twitter, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh di sana, yang berbeda tempat dengan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudahan memperoleh informasi. Dari media sosial itu, informasi itu semakin tersebar dengan cepat gitu. Kita juga dapat memperoleh dan menikmati informasi itu dengan cepatnya dari menggunakan media sosial. Misalkan dari Twitter. Dari Twitter kita tuh langsung bisa melihat apa sih informasi-informasi terbaru yang ingin kita lihat gitu kan. Terus apa sih berita-berita terbaru yang bisa kita lihat gitu loh, dari misalkan ada tragedi ini, ada kejadian seperti ini gitu. Nah itu adalah salah satu dampak positifnya. Kemudian ketiga itu menambahkan relasi pertemanan. Dari misalkan kita di dunia nyata itu kita mungkin emang bisa bertukar media sosial. Nah itu juga salah satunya untuk menambahkan relasi pertemanan. Nah dari menggunakan media Instagram contohnya atau Twitter atau Facebook itu kita bisa mencari pertemanan, bisa mencari teman-teman yang bukan dari wilayah kita, yang mungkin awal kita tidak kenal, kita menjadi tahu gitu. Dan mungkin yang dari awal kita tidak tahu nih siapa nih, kita jadi mengenal orang tersebut dan bisa menambahkan relasi pertemanan kita seperti itu. Dan yang keempat itu menjadi sarana hiburan dan menumbuhkan kreativitas. Contohnya salah satu media ini adalah TikTok. Dari TikTok itu kita bisa menjadikan media itu menjadi sarana hiburan. Misalkan nih kita lagi jenuh di keseharian kita, nah kita tuh buka aplikasi TikTok untuk mencari mencari hiburan gitu loh dari kejenuhan yang ada di dunia nyata. Nah dari media sosial itu kita bisa mendapatkan hiburan tersebut gitu. Nah dari kreativitas itu sendiri juga kita bisa melihat nih, misalkan orang-orang memposting video TikTok seperti ini, atau orang-orang tuh bisa atau orang bisa misalkan melihat kayak postingan dia menggambar ini atau melukis itu. Nah dari situ kita juga bisa menambahkan rasa kreativitas kita. Jadi media sosial itu bukan hanya dari ada dampak positif ya, tetapi ada juga dampak negatifnya. Yang pertama itu kecanduan. Kita nih sebagai salah satunya kalian remaja itu sangat bisa sekali kecanduan media sosial, yang dimana misalkan kita 1 kali 24 jam kita selalu menggunakan media sosial tanpa memperdulikan waktu. Padahal kita tuh punya tugas dan kewajiban kita, apalagi terutama kita sebagai pelajar gitu. Tapi kita karena kecanduan media sosialnya itu, karena keenakan nih menggunakan media sosial, scroll TikTok, terus melihat Instagram seperti itu, jadi kita kayak nggak mau menjauh gitu loh dari media sosial itu. Nah itu menimbulkan rasa kecanduan. Terus yang kedua, menjadi pribadi yang individualis. Nah tadi salah satu dari video itu juga video yang tadi ditampilkan itu juga ada salah satu dampaknya, yaitu menjadi individualis, yang dimana dengan kita tidak berkomunikasi di dunia nyata, kita hanya melihat media sosial, menggunakannya, terus kayak hanya berselancar terus setiap hari. 1 hari 24 jam itu kita kayak hanya lihat-lihat TikTok, terus kita lupa untuk berkomunikasi, berinteraksi gitu loh di dunia nyata. Nah itu salah satu dampak atau salah satu hal yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang individualis. Kemudian yang ketiga itu menumbuhkan rasa tidak percaya diri. Karena dengan jarangnya berinteraksi, jarangnya berkomunikasi satu sama lain, itu tuh bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri gitu. Yang dimana kita kita tuh nggak ada teman interaksi, kita kayak cuman melihat media sosial, terus kita nggak ada teman untuk berdiskusi seperti itu, atau kayak teman ngobrol. Nah kita lupa gitu loh, dan dari situ itu bisa mengumpulkan rasa ketidakpercayaan diri kita gitu. Makin perlahan makin terkikis seperti itu rasa ketidakpercayaan diri kita. Selanjutnya itu menimbulkan overthinking. Ada yang tahu gak nih overthinking itu apa? Banyak pikiran. Apa tuh? Angkat tangan dong.
Nendra, apa sih itu overthinking? Oh, oke, bisa. Yuk kak. Jadi overthinking itu banyak pikiran seperti itu. Pikiran apa? Negatif, positif? Ya, benar sekali. Oke, terima kasih. Iya. Benar sekali. Jadi overthinking itu kayak pikiran-pikiran negatif yang dimana karena tadi kan kita tidak kita kecanduan dari media sosial, terus kita nggak punya rasa percaya diri, terus kita ini melihat terus nih 24 jam selalu di media sosial, kita melihat postingan-postingan orang lain nih, misalkan orang ini cantik ya, orang ini ganteng ya, terus melihat dari prestasi-prestasi yang didapatkan gitu loh. Sedangkan terus kita melihat nih ke diri kita sendiri, kok kita nggak ada pencapaian apapun ya gitu. Nah itu tuh dari dari hal tersebut itu bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri, terus rasa overthinking yang berlebihan, dan itu tuh menjadi salah satu dampak negatif gitu dari media sosial itu. Dan yang terakhir itu semakin maraknya tindakan perundungan gitu. Dari media sosial itu misalkan kita mengkomentari postingan-postingan orang lain itu kayak kamu jelek banget, apaan sih gitu. Jadi komentar-komentar negatif itu yang bisa menimbulkan menimbulkan tindakan perundungan seperti itu. Misalkan juga kita bisa dari menggunakan media sosial berlebihan, kita bisa menimbulkan juga rasa perundungan. Contoh kayak bullying gitu, bullying dari komentar-komentar negatif itu kan bisa merupakan salah satu tindakan dari perundungan seperti itu. Oke, selanjutnya ini contoh kasus yang ditimbulkan dari dampak buruknya atau dampak negatifnya bermedia sosial. Ini ini contoh-contoh kasus, kalian bisa baca ya. Wah, bisa sekali membaca.
Biasanya buat apa kalau TikTok? Scroll video gitu ya teman-teman. Kalau cewek-cewek buat joget-joget atau yang benar? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, boleh kembali. Oke, kita masuk ke materinya ya. Oke, cyberbullying. Sebelumnya aku mau nanya, di sini teman-teman ada yang tahu cyberbullying itu apa? Ada yang tahu? Atau istilah cyberbullying itu masih asing buat kalian? Masih ya, oke, nggak apa-apa. Jadi cyberbullying itu sebenarnya apa sih? Cyberbullying adalah tindakan kebencian yang dilakukan dengan cara menakuti, membuat marah, atau mempermalukan seseorang melalui dunia maya. Pastinya kalian pernah dong membaca komenan pada postingan seseorang, entah itu komentar yang berbau negatif atau bahkan positif. Bener nggak? Bener nggak? Kalian kalau di IG suka nemu postingan-postingan atau video-video terus lihat komentarnya netizen apalagi netizen pesan dua, bener nggak? Apakah kalian sadar bahwa komentar berbau negatif di media sosial termasuk dalam tindakan cyberbullying atau perundungan media sosial? Sadar nggak? Sadar nggak? Nggak sadar? Oke. Astagfirullahaladzim, katakan bisa. Meskipun kita tidak tahu apakah komentar tersebut hanya bermaksud candaan atau memang ingin menjatuhkan, namun apabila orang yang ditujukan komentar tersebut sudah merasa sakit hati, apakah hal ini masih bisa disebut sebagai sebuah candaan? Masih bisa nggak? Yang cewek masih bisa nggak? Yang cowok masih bisa disebut sebagai sebuah candaan nggak? Enggak ya teman-teman. Jadi cyberbullying itu tentunya tidak hanya sebatas itu teman-teman, menyebarkan kebohongan seseorang ataupun mengunggah konten yang memberatkan orang lain dengan tujuan untuk merusak reputasi orang tersebut juga termasuk dalam tindakan cyberbullying. Gitu ya teman-teman. Oke, bahkan menurut data dari UNICEF pada tahun 2022 sebanyak 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban dari cyberbullying ini. Melihat hal tersebut tentunya membuat kita sadar tentang betapa besarnya pengaruh media sosial bagi kesehatan mental kita. Walaupun media sosial dapat memberikan penghiburan bagi kita, tetapi di sisi lain penggunanya yang berlebihan dan asal-asalan itu juga akan membuat kita mengalami stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Jadi cyberbullying ini bisa terjadi kapanpun dan bisa terjadi pada siapapun gitu ya teman-teman. Jadi harapannya tetap berhati-hati gitu. Oke, yang selanjutnya. Oke, kita lihat ya. Kan kita udah bahas dampak negatif sama positifnya dari media sosial. Kita itu di media sosial. Yang pertama itu ada berhati-hati dalam membagikan postingan. Nah, sebelum kalian posting itu kalian mikir, ini postingannya udah bagus belum ya? Ini jelek nggak sih? Aku udah bagus belum di foto ini? Nah, sebelum kalian posting itu kalian harus berhati-hati supaya informasi pribadi kalian itu nggak tercantum di postingan kalian. Misalnya itu kayak edit sama ya. Selain data pribadi itu mungkin juga bisa kayak keuangan, kayak misalnya tabungan, rekening gitu, atau mungkin kayak perjalanan kalian misal kayak tiket. Nah, semua hal yang data pribadi kalian itu bisa menimbulkan bagi orang lain. Soalnya kan kita nggak tahu ya bagaimana pandangan orang lain terhadap postingan kita itu, bakal buat hal yang negatif orang lain ke kita ataupun cuma buat yang biasa. Makanya itu kita harus berhati-hati dalam membangun postingan
Nggak ada nih. Ada yang tahu nggak itu Sarah itu apa? Kepanjangannya dari Sarah. Ayo yang cewek-cewek baru maju satu tadi. Nggak ada yang tahu nih, serius? Coba dari halo. Belum pada tahu ya berarti? Maju, 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 maju. Maju, nanti dapat Ayo maju. Sarah, S-A-R-A. Ayo maju. Tadi baru gimana? Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo teman-teman maju. Yang penting berani, salah nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Nggak ada kan? Yang maju. Itu juga mau maju Pak Bapak. Namanya apa dari kelas? Di Bandung? Nah, Sarah itu kepanjangannya Suku, agama, ras, agama. oke, benar. Bisa beri tepuk tangan ya. Seperti yang dibilang Kak Fajar tadi ya, kalau Sarah itu dari suku, agama, ras, dan latar belakang. Nah, kita itu harus menghindari postingan berbau ras di media sosial supaya pihak itu nggak ada yang tersinggung sama postingan kita. Soalnya kan kita nggak tahu ya, yang nonton postingan kita itu dari suku mana, agama apa, ras apa, atau golongan apa. Nah, makanya kita harus menghindari adanya postingan berbau sara supaya tidak menimbulkan adanya masalah. Lalu cara yang kedua itu selektif menerima informasi. Nah, nanti zaman sekarang tuh banyak kan ya informasi berbau hoax, gosip dan nggak tahu sebenarnya dari mana dan kita itu asal menerima gitu loh, nggak tahu datanya dari mana. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam menerima informasi supaya tidak menimbulkan masalah ataupun membuat pihak lain ini merasa mendapat masalah. Sebelum menerima informasi itu kita pastinya harus mencari dulu ya datanya itu dari mana, apakah dari sumber yang valid atau terpercaya ataupun cuma apa ya pendapat netizen gitu loh. Jadi kita harus pastiin apakah benar-benar valid atau enggak supaya enggak ada kesalahpahaman. Lalu yang ketiga itu ada berkomunikasi dengan sopan. Sebagai sesama pengguna media sosial kita harus menghormati pengguna lain dong ya, karena kita pun juga pastinya mau dihormati oleh orang tersebut. Nah, cara menghormatinya itu kita berkomunikasi dengan sopan dan berhormat, nggak yang asal mengejek ataupun menimbulkan apa ya kemarahan atau kerugian gitu loh. Nah, lalu yang keempat ada selektif konsumsi konten di media sosial. Selanjutnya mengonsumsi konten secara selektif itu kita bisa kayak kalau misal gitu ya ada topik yang membuat kita itu merasa kayak kesinggung ataupun bermasalah, misalnya kayak postingan yang berbau tentang apa ya kayak berbau agama apa gitu. Nah, kalau kita biar nggak kesinggung itu mungkin kita bisa membisukan ataupun memblokir ataupun silent ya akun-akun yang berbau seperti itu supaya kita sendiri nggak kesinggung dan supaya kita itu nggak membuat komentar negatif yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Bisa lanjut. Halo teman-teman, masih udah ngantuk? Udah lapar? Kalau lapar aman-aman, nanti dapat jajan. Nanti sekarang belum. Oke teman-teman, sekarang sama aku ya, sama anak siswa kita masuk di materi langkah mencegah
kecanduan media sosial. Mungkin dari teman-teman bisa dicatat dan diperhatikan. Membatasi waktu. Yang pertama adalah membatasi waktu untuk bermedia sosial. Aku mau tanya deh dari teman-teman semua. Di sini udah ada yang punya daily list? Ada yang punya daily list? Mau ngelakuin apa aja di hari ini? Udah ada yang punya belum? Angkat tangan. Beneran? Masa nggak ada sih? Beneran? Saya ada. Daily list. List kegiatan apa aja yang mau dilakuin hari ini? Beneran? Baca. Kayaknya nggak ada ya. Sebentar, belum masuk. Yang pertama itu membatasi waktu untuk bermedia sosial. Prioritaskan Ini bisa teman-teman lakuin ketika kalian membuat, salah satunya dengan membuat daily aktivitas kalian. Hari ini aku pengen ngapain aja sih? Misalkan hari ini aku habis sekolah mau tidur istirahat, habis itu lanjut lagi mau mengaji, lanjut lagi malamnya mau kegiatan, dan sorenya mungkin ada kegiatan kayak cuma buat media sosial, buat selingan gitu ya. Sebenarnya kalian tuh kan punya sosial media kayak Instagram, TikTok, dan lain-lain. Itu kalian tahu nggak sih penggunaannya itu untuk apa gitu? Ada yang tahu? Yang menggunakan TikTok dan Instagram sebagai hal-hal positif, coba ngatur. Saya. Beneran? Angkat tangan. Maju, maju. Maju. Ayo, gak apa-apa. Saya tidak pernah bermain Buat hal-hal yang positif, bisa buat belajar bahasa Inggris, belajar gambar. Kenapa? Buat apa? Gak apa-apa, saja. Buat belajar bahasa Inggris, buat belajar gambar, buat belajar bahasa Inggris. Coba angkat tangan. Siapa yang menggunakan media sosial sebagai hal-hal positif? Ayo, maju. Tepuk tangan dulu deh, teman-teman. Tepuk tangan buat yoga dulu. Biasanya gunain media sosial buat apa? Mencari teman di aplikasi apa? Oke. Dari kontak teman-teman di sini kalau sekolah boleh bawa HP nggak? Dia membawa HP, aslinya berarti nggak boleh ya? Berarti nggak boleh. Perhatikan, ini ada hadiah lagi, tenang aja. Buat yang memperhatikan nanti ada hadiah. Selanjutnya yaitu memulai hobi baru. Angkat tangan lagi yang udah punya hobi. Tapi nggak boleh main game, nggak boleh scroll, nggak boleh. Harus main. Boleh berdiri? Ayo, siapa yang mau berdiri? Ayo,
sama tepuk tangan sama Rati udah berani main. Biasanya hobinya apa? Lari. Sore pagi sama sore atau sore doang. Oh malam, atlet. Tapi emang latihan. Ini bagus nih teman-teman. Biasanya latihan lari itu di malam hari. Itu bisa buat kalau dimaksimalkan bisa masuk ke lari. Semangat. Amin. Makasih. Bayam, bayam, bayam. Sekarang aku mau bagiin tips and trik menemukan hobi baru. Pertama teman-teman, kalian kan udah punya HP sendiri-sendiri. Kalian bisa tuh cari tahu tentang minat kalian di mana, bakat kalian di mana. Kalian telusuri semuanya yang kira-kira kalian itu mau lakukan. Di bagian apa, di bidang apa, kalian temuin gitu. Setelah kalian menemukan kira-kira aku suka di bagian apa, kalian bisa melanjutkan untuk fokus dengan hal itu, terus diasah terus. Kayak tadi Mbak Rati bisa biasanya latihan lari, nah itu bisa dilakukan terus menerus. Kalau dilakukan terus menerus bisa ikut lomba lari dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya yaitu prioritaskan kegiatan di dunia nyata. Nah teman-teman sadar atau tidak, ketika kita setiap hari itu bergantung dengan gadget, selalu main sosial media, main game seperti itu, kalian di dunia nyata juga akan tidak terkondisikan seperti itu ya. Kurang-kurangnya sosialisasi di dunia nyata jadinya kalian nggak mau ketemu orang, nggak mau bersama sama orang, dan itu sangat berbahaya. Tapi kita tahu kita adalah makhluk sosial seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, gimana materi tadi? Aku mau satu orang dong dari dua orang dari cowok satu sama cewek satu. Yang udah, yang belum. Yang belum. Giliran cewek satu, cowok satu. Ya namanya kita sendiri namanya kayaknya ada namanya lain. Tapi ada yang namanya Oke, teman-teman, ayo cewek satu. Ayo, yang berani maju. Ayo maju. Ayo. Cewek, ayo boleh maju. Langsung berdiri, ayo. Nggak diapa-apain kok. Jangan ada apa-apa kok. Satu aja, satu. Cewek satu. Ayo. Ayo. Masuk yang cowok kan. Ayo. Masuk yang cowok. Yang cowok kakak sama cewek. Cowoknya mana cowoknya? Ayo itu. Coba, ayo kamu. Ayo, maju. Iya. Ayo. Oke. Seperti biasa ya, perkenalan nama sama dari kelas apa? Panu dari 7A, satunya Rahel dari 7F. Oke, aku mau tanya dari teman-teman minta tolong perhatiannya sebentar ya. Dari materi yang sudah kita kasih ini, coba
apa yang teman-teman dapat dari awal sampai akhir itu apa? Bagaimana? Pokoknya yang kalian dapat itu tentang materinya apa aja? Coba. Dari Kalau dia media sosial dengan coba dampak positif sama dampak negatifnya apa aja? Yang kalian nggak sesuai ini juga nggak apa-apa kok. Yang kamu ketahui dari dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, gitu. Ya nggak boleh sama-sama. Tahu ini mas? Ya, jadi kecanduan. Nah, caranya biar nggak kecanduan itu kita harus ngapain? Ya, mulai lebih baru. Oke. Boleh Kak dibantu? Oke, sekarang Langit sosmed. Iya, dari materi yang udah disampaikan tadi apa yang kamu dapetin? Dari materi yang udah disampaikan. Terus dampak negatif dari media sosial. Nah, dampak negatif dari media sosial itu apa aja sih? Kecanduan game, terus kecanduan scroll TikTok, terus. Nah, kamu kalau misalnya main game berapa lama? Kamu main game apa? FF, main game FF. Kamu main game FF itu berapa lama? Ya, berapa jam biasanya? Kurang. Habisnya baterai. Kalau baterainya habis, di-charger sambil dimainin. Astaga. Habis penuh dimainin lagi, main game lagi. Astaga. Nah, cara kamu biar nggak kecanduan main FF itu gimana? Cara dari diri kamu sendiri. Makanya di down. Oke deh, ya udah. Kak, dibantu. Ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Kita masih ada hadiah lagi Kak. Masih katanya kita hadiah terakhir nih. Ada yang mau maju, cewek ataupun cowok bebas maju ya. Langsung maju yang mau langsung maju. Ayo, maju. Siapa aja maju. Langsung maju. Ayo. Ayo langsung maju. Ayo, lari. Ayo. Oke, udah ada dari belakang. Oke, ini hadiah terakhir. Oke, perkenalan lagi ya. Namanya siapa? Fahira dari masalah 7F lagi. Oke, Fahira. Coba aku pengen tahu dong pesan kamu selama mengikuti materi ini apa? Terus pesannya apa? Pesan kamu buat kegiatan hari ini. Coba. Pesan buat kakaknya. Iya. Kesannya dulu deh. Kesan kamu untuk kegiatan ini apa? Kesannya? Kalian tapi nanti dong kesan kamu senang ada materi ini terus kamu bisa jadi tambahan ilmu gitu. Kesan kamu apa? Gue secapnya. Ya, mana selesai. Kita 1 jam 1 menit aku Terus apa lagi? Selain menjadi pengalaman terkait ini apa lagi? pakai udah sudah jadi sampingku namanya Kansa Rafif Arya Sandra. Seru nggak sebenarnya? Nah, ya lumayan. Oke. Terus pesannya buat kakak-kakak semua apa pesannya? Ya, terus Ini kalian tahu curang boleh. oke. Kalau pesannya buat teman-teman, kan tadi udah dijelasin ya materinya. Terkait kesehatan mental. Buat teman-teman ini pesannya apa? Supaya mereka bisa tetap menjaga kesehatan mental mereka. Biar mereka nggak bunuh diri, biar mereka nggak pokoknya melakukan hal yang itu. Pesan kamu ada buat teman-teman. Dengerin temennya, Fahira ya. Fahira mau ngasih pesan buat teman-teman semua. Apa
Apa pesannya? Nama insan temanku lagi perayaan Abdasa Nugroho. Dia dari kelas 7B, dia berumur 18. Senang belajar. Dia lahir tahun 1717. Anjing. Nah, jangan kecanduan main medsos katanya. Oke, kalau ada yang mau ditanya lagi nih buat Kairos Rusia, ada nggak? Tidak, oke. Itu tidak ada. 306 tahun ada sih. Kamu harus Oke teman-teman, kegiatan kita kali ini sudah selesai ya. Tapi sebelum itu aku minta tolong buat jangan bubar dulu. Kita akan ada dokumentasi dulu ya. Teman-teman kita tolong dulu sebentar. Kita bakal ada dokumentasi dulu. Jadi teman-teman tetap duduk di sini. Pak Ira, minta tolong dong ada kamera. Oke. Maaf ya. Oke, sini kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, oke ya. Jadi kita putar duduknya ke sebelah sana, lihatnya ke sebelah sana. Putar aja, ya gitu. Sebelumnya aku tutup dulu ya, buat tutup. Oke, putar. Melihatnya ke sana, melihatnya ke sana.